Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia-Nya sehingga masih bisa bernapas sampai saat ini, masih bisa diberi kesempatan untuk belajar, masih diberi kesempatan untuk berbagi ya, masih bisa ya diberi kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman dan bisa membuat video ini lagi. Masya Allah, ini salah satu upaya bisa mau menjadi manusia yang bermanfaat, yaitu dengan menjadi orang yang mudah berbagi, walaupun saya masih banyak kekurangan ya. Baik, hari ini pertemuan kedua di mata kuliah kepemimpinan dan organisasi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kepemimpinan dalam organisasi penyuluhan. Ya, jadi mata kuliah ini diprogram oleh mahasiswa semester 4 prodi penyuluhan pertanian ya. Jadi itulah kerennya teman-teman bisa kuliah di prodi ini karena teman-teman akan diajarkan bagaimana kepemimpinan ya. Oke. Baik, kita lanjut. Oke. Pertama, peran pemimpin dalam penyuluhan. Nah, karakteristik kepemimpinan yang dikehendaki dalam penyuluhan. Jadi ada beberapa. Yang pertama, diterima dan disegani masyarakat, bawahan, anggotanya, karena hasil kerjanya, ya. Bukan karena dia marah-marah, bukan karena dia berduit misalkan ya, tapi hasil kerjanya. Yang kedua, memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tugasnya dengan baik dan mudah dihubungi oleh masyarakat, bawahan, dan anggotanya. Yang ketiga, memiliki kondisi fisik yang kuat dan mental yang sehat. Kenapa? Karena penyuluh itu harus terus ke lapangan. Kalau dia sakit-sakitan, itu kan sangat tidak baik untuk pekerjaannya. Yang keempat, memiliki kesediaan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman ya. Kemudian memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Kenapa? Karena yang kita hadapi adalah petani. Petani itu orang yang tidak hanya butuh kita ajari peralatan baru, teknologi canggih, tapi mereka adalah orang-orang yang butuh kita dengarkan ya. Jadi kita sebagai penyuluh tidak boleh merasa bahwa kita lah yang paling tahu. Jadi kita harus punya kepekaan sosial. Mereka butuh kebutuhan sosial, jadi butuh kebutuhannya itu tidak hanya mengenai materi ya. Itu. Kemudian serta memiliki kepekaan yang tinggi tentang suasana dan perasaan para anggota yang bekerja sama dengannya. Ini untuk anggotanya ya. Kemudian memiliki minat yang tinggi untuk mengikuti latihan-latihan, minat terhadap setiap upaya pengembangan atau perbaikan kegiatannya. Jadi menjadi penyuluh itu ya harus terus belajar ya, seperti itu. Oke. Dalam hal kepemimpinan ada yang namanya standar kompetensi penyuluh ya, jadi atau kompetensi dasar. Nah, ada 4. Yang pertama kemampuan kognisi, kedua kemampuan afeksi, 3 kemampuan psikomotorik, dan 4 kemampuan konasi dan spiritual ya. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi kemampuan kognisi ini adalah kemampuan penyuluh yang berhubungan dengan pengetahuan yang akan dia suluhkan. Misalkan dia mau menyampaikan materi tentang hama, maka dia harus punya kemampuan pengetahuan tentang seluk-beluk hama, seperti itu. Kemudian kemampuan afeksi. Jadi kemampuan afeksi ini adalah kemampuan menerima, meminati, menyukai, mencintai, dan berpartisipasi, berintegrasi, mengorganisasi nilai, dan berkarakter dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyuluh pertanian yang partisipatif. Jadi penyuluh pertanian yang partisipatif itu adalah penyuluh yang mau bergabung langsung, jadi tidak memberi jarak ya, tidak berjarak dengan masyarakat. Seperti itu. Kemudian kemampuan psimotorik yaitu kemampuan atau keterampilan untuk menerapkan teknik-teknik kepanduan partisipatif secara terampil dan taat asas. Jadi kayak misalkan ada teknologi baru, dia harus bisa praktek dulu sebelum menyampaikan ke petaninya. Kemudian kemampuan konasi dan spiritual, yakni kemampuan untuk memiliki semangat, etos kerja, keyakinan, jiwa pejuang,
keimanan, ketawakalan dan pengabdian yang tulus terhadap pekerjaan. Oke, itu tadi ya peran pemimpin dalam penyuluhan. Nah, sekarang kita bahas tentang kepemimpinan dalam kelompok tani. Tadi kan penyuluhnya nih, sekarang kelompok tani ya. Oke. Nah, kepemimpinan dalam kelompok tani. Nah, itu mencakup fungsi kelompok tani. Jadi akan berjalan baik apabila pemimpin atau ketua kelompok tani mampu menggerakkan anggota kelompok tani untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Jadi petaninya itu harus visioner ya. Ketua kelompok taninya. Kemudian ketua kelompok dapat dipandang sebagai agen primer untuk efektivitas kelompok. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menjalankan peran kepemimpinannya dengan efektif sebagai pembawa aspirasi anggota, mengembangkan kerjasama yang harmonis dan mampu memecahkan masalah kelompok dengan bijaksana. Ya, jadi memang tidak semua orang bisa menjadi pemimpin. Jadi kalau yang mau menjadi ketua kelompok itu ya memang harus orang yang selalu punya aspirasi baru, mengembangkan kerjasama. Jadi dia bagus ininya, menjalin hubungan dengan orang lain bagus. Jadi istilahnya tuh kalau bahasa pemerintahan itu bagus lobby-lobbynya gitu. Kemudian mampu memecahkan masalah dengan bijaksana, karena ada juga yang menyelesaikan masalah tidak bijaksana ya. Oke, berikutnya tugas pemimpin baru dalam kelompok tani. Jadi misalkan nih ada pergantian kelompok ya. Jadi ini bagus nih calon penyuluh nih tahu ya. Jadi apa sih tugasnya pimpinan baru di kelompok tani? Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis kelompok dan tujuannya. Jadi harus dianalisa dulu. Kalau memang sudah ada, maka tinggal dikembangkan. Kemudian membangun struktur kelompok. Misalkan tadinya kacau balau nih, struktur kelompoknya tidak jelas, maka akan dibangun. Tapi kalau sudah bagus, maka tinggal dikembangkan. Kemudian inisiatif, jadi menginisiasi. Jadi dia menjadi orang yang akan selalu menginisiasi apa yang harus dilakukan ke depannya. Kemudian pencapaian tujuan. Jadi harus diidentifikasi apa nanti bagaimana ke depannya tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan. Kemudian mempermudah komunikasi dalam kelompok. Jadi ini tugasnya pimpinan baru ya, misalkan. Jadi harus dilihat dulu nih, gimana ya komunikasinya di dalam kelompok ini sebelumnya. Kemudian mempersatukan kelompok ya, kemudian menciptakan suasana yang menyenangkan, menciptakan keterpaduan kelompok dan mengimplementasikan filosofi. Jadi filosofi itu ajaran tentang saling menyayangi ya. Jadi maksudnya dalam kelompok itu jangan sampai ada yang misalkan gontok-gontokan gitu ya. Jadi betul-betul harus kompak seperti itu. Itu tugas pimpinan baru. Tapi kalau sudah kompak ya tinggal diperbaiki lagi seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi itu tugas pemimpin baru. Sekarang kita lanjut ke peningkatan kapasitas unsur pimpinan desa dalam pengelolaan pemerintahan oleh penyuluhan. Jadi tugasnya penyuluh itu jangan dipandang sempit bahwa dia hanya ngajarin petani, tapi dia juga bisa menjadi fasilitator. Makanya kenapa teman-teman yang calon penyuluh nih, ya, yang kuliah di prodi penyuluhan pertanian itu diajari kepemimpinan, diajari tentang desa, diajari tentang pemerintahan desa. Karena memang tugas penyuluh itu bukan hanya istilahnya itu dalam tanda kutip itu sawah, enggak. Tapi juga bisa ikut berpartisipasi di pemerintahan dengan memberi saran ya. Oke, yang pertama materi kegiatannya. Jadi pada saat mau memberikan pelatihan kepada masyarakat aparat desa ya. Yang pertama untuk materi pemetaan dan proses identifikasi permasalahan yang sering muncul dalam suatu desa. Jadi harus diidentifikasi mana nih masalah yang sering muncul. Kalau masalahnya yang sering muncul misalkan abrasi pantai, itu dulu yang dicarikan solusi bagaimana caranya supaya abrasinya tidak lagi menimbulkan masalah. Jadi abrasinya berhenti atau berkurang ya, seperti itu. Kemudian hubungan atau keterkaitan antara permasalahan yang sering muncul dalam suatu desa serta hubungan sebab akibatnya. Mau dilihat abrasi tadi itu penyebabnya apa sih? Pembangunan liar di
bentaran pantai di sekitaran sepanjang garis pantai. Oh, berarti harus ada kebijakan stop membangun di pinggir pantai. Kemudian peran strategi dari seorang pemimpin desa dalam usaha mengordinir para bawahannya. Jadi biasa jadi kepala desa yang terpilih itu ya tidak bisa mengkoordinir, harus dilatih. Kemudian pemerintahan desa memiliki inovasi kerja, memiliki fokus setiap masalah, ya, memiliki orientasi tujuan. Jadi ini maksudnya materi-materi yang akan diberikan kepada aparatur desa, ya, untuk dilatih oleh penyuluh. Jadi ini materinya, ya. Kemudian berpusat pada kepentingan semua masyarakat, agresif dalam bekerja, serta mampu menjaga kondisi stabil dari ancaman, ya. Nah, kemudian poin berikutnya adalah diskusi, ya, diskusi mengenai topik kegiatan, penyelesaian masalah jika milik sedikit sekali anggota. Jadi maksudnya di topik kegiatannya nanti itu yang akan dibahas ini bagaimana menyelesaikan masalah jika misalkan anggotanya itu sedikit yang aktif, ya. Kemudian mengenai tindakan yang seharusnya diambil oleh seorang pemimpin jika anggota dalam suatu organisasi cenderung memberikan kontribusi yang sedikit. Misalkan, jadi ini solusi bagi kepala desa atau pimpinan desa, ya, bagaimana kalau kondisinya seperti ini. Jadi kemudian cara pemimpin untuk mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi, ya. Oke. Materi kali ini singkat, ya. Thank you. Semoga bisa bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, maka silakan di-share dan di-like, ya. Oke. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar video, atau mungkin bisa di japri atau di email. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.